Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-237. Ki Wangsaniti diutus Sang Raja Surakarta menemui Pangeran Mangkunagara. Sang Raja telah menerima surat dari Pangeran Mangkunagara dan membacanya dengan seksama. Sang Raja lalu berkata kepada Obruk, "Obruk, bagaimana sebaiknya? Apakah aku harus segera melaporkan kepada gubernur di Semarang?" Obruk berkata, "Sebaiknya Tuan tunggu dulu sesudah Pangeran menuruti kehendak Paduka untuk mengirim utusan, salah satu dari Kudonowarso atau Pangeran Mangkudiningrat." Obruk kemudian menoleh kepada Wangsaniti dan bertanya, "Bapak Wangsaniti, apakah saran saya ini benar?" Ki Wangsaniti mengangguk. "Benar Tuan, karena tidak mustahil kesepakatan ini nanti meleset dari rencana." Obruk berkata kepada Wangsaniti, "Kalau begitu segeralah Anda berangkat untuk memastikan." Sang Raja menyambung, "Besok saja berangkatlah bersama si Kerkeran. Dia itu orang kepercayaan Obruk." Obruk menyambung, "Benar Bapak. Sebaiknya besok Bapak mematangkan kesepakatan dahulu bersama mereka." Obruk dan Wangsaniti keluar. Sesampai di rumah segera mengundang teman yang akan dibawa. Dari gedung keparak menyertakan satu paneket. Keesokan harinya semua sudah bersiap. Surat dari Sang Raja sudah diberikan. Ada 30 prajurit berkuda dan 100 prajurit darat. Sebelum berangkat, Ki Wangsaniti mampir ke loji. Obruk yang melihat penampilan Wangsaniti tertawa. "Si bapak ini sekarang kelihatan muda, tampan seperti seorang pangeran," kata Obruk. Wangsaniti memang memakai pakaian yang bagus. Ikat kepala pemberian Sang Raja lengkap dengan pakaiannya. Kain lurik dengan ikat pinggang kain cindi, baju beludru hijau, celana berindak emas. Pakaian dirangkapi dengan rompi baju yang berkancing gemerlap. Kudanya memakai kuda kore dawuk, si Granat namanya. Adipati Mangkuprojo menyertakan 8 prajurit Sorogeni dan 12 tukang pikul. Obruk telah memberi pesan-pesan. Ki Wangsaniti berangkat dari loji pukul 9 pagi. Berangkat diiringi Demang Suraleksono dari Pacitan sebagai penunjuk jalan. Ki Demang membawa 10 prajurit berkuda. Perjalanan Ki Wangsaniti seperti perjalanan seorang tumenggung, memakai payung hijau berserat kuning keemasan. Demang Pacitan Suraleksono disuruh mendahului untuk memberitahu. Segera Ki Demang memacu kudanya menuju barisan Pangeran Mangkunagara. Pangeran Mangkunagara menyambut Demang Suraleksono dan mengirim 4 mantri untuk menjemput Ki Wangsaniti. Rencananya Ki Wangsaniti akan dijemput di desa Paseban dan diajak menginap di situ. Paginya baru dipersilahkan bertemu pada pukul 8. Waktu bagda asar, 4 mantri yang menjemput merasa kaget karena Lurah Suranoto yang mereka jemput penampilannya melebihi seorang bupati, hampir-hampir seperti pangeran, tampan dan berwibawa. Ki Wangsaniti sudah ditempatkan dan diberi jamuan. Para mantri mohon pamit untuk mendahului. Malamnya mereka melaporkan kepada Pangeran Mangkunagara. Pangeran bertanya, "Ada berapa orang yang mengiringi Ki Duta?" Mantri Jayaliangan menjawab, "Prajurit berkuda 30, yang berjalan darat 60. Pangeran bertanya lagi, "Hanya seorang Lurah Suranoto tetapi membawa rombongan begitu banyak?" Jayaliangan berkata, "Benar Paduka, dia gagah dan berwibawa. Saya pun sangat heran." Kepada Kudonowarso, Jayaliangan berkata, "Kiai, saya tidak mengira pengiringnya banyak. Ada 3 orang yang besar yang ikut serta. Saya tanya ternyata hanya Ki Wangsaniti. Pengiringnya seperti pengiring kerabat raja. Terlihat memakai payung hijau,
baju hijau dirangkap rompi, ikat kepala merah dan kainnya berikat pinggang kain cindi dengan hiasan pakaian yang lengkap. Dasar orangnya juga tampan, terlihat seperti Raden Setyaki sedang bercengkrama. Ada sedikit kemiripan dengan Tumenggung Suromangunjoyo. Temannya menyahut, masih lebih tampan yang ini, lebih mirip Joyowingko, tapi masih lebih tampan lagi. Pangeran berkata, sebaiknya Kudonowarso, para prajurit seadanya besok berbaris menghormat juga. Kudonowarso berkata, benar, utusan ibarat mewakili raja. Malam itu juga para prajurit diberitahu besok berbaris menyambut tamu. Pangeran berkata, semua prajurit Sorogeni dan penombak, adakah jumlahnya 60? Kudonowarso menjawab, prajurit Sorogeni merah dan hitam ada 100. Banyak yang datang menyusul dari Surakarta. Sudah terdengar bahwa Paduka hendak berdamai dengan adik Paduka sang raja. Maka banyak mantan prajurit yang menyusul ke sini. Malam itu mereka berunding, paginya segera menyiapkan penyambutan. Markas ditata dan diberi tenda di depan. Kudonowarso ditugaskan menjemput di seberang sungai dengan membawa lemper 1 nampan dan jagung bakar kupat 1 nampan dengan ikan betutu dalam wadah kuali. Ki Wongsoniti berangkat di pagi hari. Kudonowarso menjemput di tempat yang jauhnya setengah perjalanan, lalu membersihkan tempat di bawah pohon kosambi dan menggelar anyaman daun kelapa. Ketika Wongsoniti melihat Kudonowarso, segera turun dari kuda. Kudonowarso mendekat, keduanya bersalaman. Si Kerkeran ikut serta. Kudonowarso berkata, Dinda, saya yang disuruh menjemput, karena sesama orang tua sangat perih hatinya. Maka saya berikan penolak rasa perih. Kudonowarso mengisyaratkan agar jamuan dibawa maju. Lalu mereka bertiga santap siang. Setelah kenyang, jamuan diberikan kepada prajurit yang mengiringi. Setelah semua makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setengah perjalanan mereka sampai di tempat yang dituju. Kudonowarso menggandeng Ki Wongsoniti masuk ke tempat pertemuan. Pangeran Mangkunagara menyambut di teras, lalu mempersilahkan tamunya masuk ke pendopo. Pangeran duduk bersama Ki Wongsoniti. Si Kerkeran duduk bersama Kudonowarso. Ki Mas Wongsoniti menyerahkan surat dari sang raja. Pangeran menerima dan segera membacanya. Setelah selesai dibaca, Pangeran tertawa seraya melirik Wongsoniti yang dari tadi melihatnya. Pangeran berkata, sang raja bagaimana sekarang wataknya? Saya sekarang sudah siap mati. Tidak ada kekuatan lagi untuk hidup. Inilah akibat dari orang yang sukar dipegang, katanya. Ki Wongsoniti menjawab, sangat cacat di dunia dan akhirat. Tidak baik bagi tuan yang seorang pembesar kalau katanya tidak bisa dipegang. Membuat apes dalam perang. Derajat pun menghilang. Kalau orang besar kehilangan derajat, sungguh akan ngawur dalam perilaku. Pangeran tertawa. Paman, saya ini berbohong. Tapi yang saya bohongi orang Belanda. Katanya orang kafir layak dibohongi. Wongsoniti berkata, walau kafir nak, si Belanda sudah lama berada di sini. Sejak zaman buyut kita sudah ikut mengeluarkan keringat mendukung keraton Jawa. Kita Terah Mataram sudah banyak berhutang budi. Sungguh Anda itu kalau memilih musuh, pilihlah yang selamat. Hanya satu yang bisa Tuan musuhi, berkah dari ayah Tuan yang dimakamkan di Laweyan. Selain itu tidak boleh Tuan musuhi. Memusuhi orang tua tidak boleh. Kalaupun menang itu hanya istidroj. Nanti kalah juga. Setelah 3 tahun atau setahun saja akan kalah. Lalu siapa yang bisa dimusuhi? Dahulu mendiang ayah Paduka Pangeran Arya Mangkunagara dihukum. Dan belum pasti salahnya. Namun Pangeran Arya tidak menuntut apapun, agar Paduka tidak ikut mengalami celaka.
Maka dari itu Rajaniti dulu mendapat amarah sang raja ketika menunjukkan tempat Anda kepada Mayor Sakeber. Ketika pasukan Sakeber menyerang Anda dan Anda lari bersama para orang kecil, Sakeber sebenarnya tidak tahu. Oleh Rajaniti ditunjukkan, itu yang pakai ikat kepala putih si Pangeran Mangkunagara. Oleh Sakeber Anda ditembak. Peristiwa ini ketika dilaporkan kepada sang raja, Rajaniti mendapat marah. Kalau saja dia bukan abdi lama, hampir-hampir akan dibunuh si Rajaniti. Sekarang pun Anda berganti musuh, tetapi masih melawan orang tua. Ini juga tidak baik, karena orang tua itu bertuah dan mendatangkan kutukan. Paman Anda, Kiai Sultan itu juga tidak bisa dilawan. Itu dosa dua perkara. Dosa kepada orang tua dan kepada mertua. Seharusnya lah orang tua seperti paman Anda itu menjadi tempat berbakti. Pangeran tertawa dan melanjutkan. Memang saya melantur karena belum ada yang memberi nasihat. Hanya menuruti nafsu sehingga terlunta-lunta. Kemanapun pergi menemui celaka, hancur kocar-kacir. Sudah bosan selalu tak selamat. Bersembunyi kemanapun selalu kepepet, berkata lagi Wongsoniti. Makanya nak, yang sungguh-sungguh kalau mau menyerah. Orang membangkang akan runtuh dan menimpa orang kecil yang tidak berdosa. Pangeran Mangkunagara berkata, baik, putra Anda Dinda Mangkudiningrat, besok biar bersama Anda, juga si Tumenggung Pringgoloyo. Saya serahkan kepada paman untuk meminta kepada sang raja agar berkenan memberi maaf kepada saya. Sudah sepakat pangeran dan sang utusan. Sudah bersiap berangkat Pangeran Mangkudiningrat dan Pringgoloyo. Mas Ngabeyi Wongsoniti hanya menginap semalam. Paginya rombongannya berangkat dengan membawa surat balasan untuk sang raja. Pangeran Mangkudiningrat berangkat dengan membawa 70 prajurit.